Bapa kami yang ada di surga, saatnya tiba ya Tuhan. Oleh karena itu fokuskan pikiran kami, hati kami kepada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mengarahkan kami ke jalan yang benar. Firman Tuhan adalah seperti kompas, tidak akan mungkin salah. Selalu menunjuk kepada kebenaran. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan. Urapi dengan urapan daripada surga. Sehingga kami semua yang ada di sini diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi saudara. Shalom. Tema hari ini adalah Christ crucified. Artinya Kristus yang disalibkan. Fokus kita hanya Kristus yang disalibkan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Mengapa Rasul Paulus yang diberitahukan oleh keluarga Chloe ini? Karena Rasul Paulus adalah salah satu perintis jemaat Korintus yang mendirikan jemaat Korintus. Ternyata jemaat yang paling bermasalah di perjanjian baru adalah jemaat Korintus. Ada grup yang pro Apolos, ada grup yang pro Paulus, ada grup yang pro Petrus, ada grup yang pro Kristus. Pokoknya benar-benar kacau. Pro-proan saudara. Saya golongan Kefas, saya golongan apa. Pro. Kacau saudara. Selain itu juga ada masalah seksual saudara di sana. Ada jemaat yang berhubungan seks dengan istri ayahnya. Artinya dengan ibu tirinya. Kacau itu gereja saudara. Ada masalah hukum. Jemaat yang satu menggugat jemaat yang lain di pengadilan. Bukan diselesaikan di gereja, tapi di pengadilan saudara. Jadi sebenarnya apa sih masalah utama dari jemaat Korintus itu sehingga menjadi begitu brengsek saudara. Sehingga jemaat itu disebut jemaat yang paling bermasalah di perjanjian baru. Sebenarnya saudara, masalah utamanya bukan karena gerejanya ada di kota Korintus. Bukan saudara. Tapi rupanya budaya Korintuslah yang sudah masuk ke dalam jemaat atau masuk ke gereja. Memang zaman sekarang beberapa gereja bukannya mempengaruhi dunia. Tapi justru sebaliknya. Dunialah yang mempengaruhi gereja. Beberapa puluh tahun yang lalu saya tidak pernah membayangkan saudara. Ada pernikahan yang sejenis. Tapi sekarang di Amerika dan Eropa sudah berlangsung pernikahan sejenis. Istilahnya LGBT. Pernikahan pria dengan pria. Wanita dengan wanita. Hal itu sudah lumrah saudara di luar negeri. Atau sudah sah diakui. Sudah sah berlaku di beberapa kota. Meskipun bukan di kota-kota di Indonesia. Saudara. Bahkan saya dengar sudah beberapa gereja di Amerika dan Eropa memberkati pasangan sejenis. Diberkati saudara di gereja. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi pesan kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 1 ayat 11. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ingat saudara, teman saya waktu di golf yang bukan Kristen berkata, bukankah Tuhan itu berkuasa? Apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Ngapain harus menjadi manusia? Mengapa harus menderita mati di kayu salib? Kok jadi repot sih? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Apa yang dikehendaki seketika itu juga bisa terjadi. Siapa yang bisa menghalangi? Kemudian dia geleng-geleng kepala, saudara. Bagi dia sih berita salib adalah suatu kebodohan.
Dan apa yang terutama yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus setelah keadaan begitu kacau di gereja Korintus, saudara. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dan 5. Sebab aku telah memutuskan, kata Rasul Paulus, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Yaitu Dia yang disalibkan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi yang diberitakan oleh Rasul Paulus bukan hal yang lain. Ia tidak peduli dengan hal-hal yang lain, kecuali hanya satu, Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saya mulai berpikir, saudara, kalau Paulus selalu bicara tentang salib. Kalau misalnya minggu ini ia bicara atau khotbah tentang Yesus yang disalib. Kemudian minggu yang selanjutnya, saudara, bicara lagi Yesus yang disalib. Minggu selanjutnya, saudara, bicara lagi Yesus yang disalib. Kalau terus-terusan bicara salib Kristus, enggak belenger tuh kita. Kita yang mendengarnya salib Yesus lagi. Saya yakin bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dengan memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus. Yaitu Dia yang disalibkan. Buktinya sebagian besar perjanjian baru kita tahu ditulis oleh Rasul Paulus. Yang memberitakan bermacam-macam hal. Tapi meskipun bermacam-macam, fokus daripada pembicaraannya atau khotbahnya adalah salib Kristus. Kristus yang disalibkan. Misalnya kalau Paulus menghibur orang yang baru di PHK, saudara, karena perusahaannya bangkrut, saudara. Ia berkata, percayalah, rancangan Tuhan bagi orang percaya selalu rancangan yang baik. Jangan putus asa. Dan rancangannya pasti terjadi karena tidak ada kuasa apapun yang bisa menggagalkannya. Tidak ada. Bahkan kuasa maut, kuasa kematian pun takluk kepadanya. Buktinya Yesus bangkit pada hari ketiga mengalahkan maut. Apapun yang diberitakan Paulus, fokusnya selalu salib Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ingat saudara, Kristus yang disalibkan. Bukan mujizat Kristus, bukan kuasa Kristus. Tapi Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Rasul Paulus membagi 3 golongan manusia yang memberikan respon yang berbeda pada waktu diberitakan tentang Kristus yang disalibkan. Ada 3 golongan, saudara. Ada 3 golongan. Golongan ke-1 atau yang pertama, golongan orang Yahudi yang akan binasa. Responnya seperti demikian, saudara. Bagi golongan orang-orang Yahudi ini, kabar tentang Kristus yang disalibkan adalah batu sandungan bagi mereka. Mereka berpikir, boro-boro Yesus menyelamatkan umat manusia. Dirinya sendiri tidak sanggup ia selamatkan. Jadi bagaimana mungkin Yesus bisa menyelamatkan orang lain? Yesus pasti bukan Mesias. Karena Mesias pasti sanggup membebaskan mereka, orang Yahudi, dari penjajahan Romawi. Mesias itu perkasa. Mesias itu pemenang, bukan pecundang, bukan orang yang lemah, yang mati menderita di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Di zaman sekarang pun, saudara, golongan orang Yahudi itu bisa diumpamakan kita-kita, saudara, yang mengharapkan apa yang kita kehendakkan itu terjadi. Seperti golongan Yahudi itu, kalau benar Yesus adalah Mesias, maka Yesus akan memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya saudara, banyak kita pun seperti orang Yahudi.
Kalau benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, Ia pasti sanggup menyembuhkan aku. Bukankah ya Tuhan? Dari penyakitku, yaitu sakit kankerku. Kalau benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, Ia sanggup membuat aku mendapati pasangan hidupku. Karena dia belum dapat jodoh. Saudara. Kalau benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, Ia sanggup membuat apa yang aku harapkan terjadi. Bukankah Ia Tuhan? Dengan kata lain, kalau Engkau itu Tuhan dan Juru Selamatkan, buktikan bahwa Engkau itu mampu. Buktikan Engkau itu sanggup menggapai apa yang aku kehendaki. Bukankah kitab suci juga mengatakan, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas tiang? Jadi mana mungkin Yesus adalah Mesias yang mati di atas kayu salib? Bukankah menurut kitab suci, orang yang tergantung itu orang yang terkutuk? Gak mungkin. Kalau Yesus adalah Mesias, pasti dia adalah pemenang. Bukan pecundang. Itu reaksi orang Yahudi. Yang kedua, sekarang golongan orang bukan Yahudi. Golongan orang-orang Yunani yang akan binasa. Mengapa disebut yang akan binasa? Karena mereka nggak percaya Yesus. Bagi orang Yunani, yaitu mereka yang senang dengan intelektual. Mereka yang senang dengan filosofi. Mereka senang bertukar pikiran dan berdiskusi. Saudara. Jadi pada waktu mereka berdiskusi, mereka berpendapat mana mungkin Mesias. Bagi dia Mesias itu selevel dengan dewa-dewa. Karena orang Yunani dewanya banyak. Saudara. Ya, mana mungkin Mesias menjadi manusia. Hidup menderita. Mesias hidup menderita. Dan akhirnya mati digantung di kayu salib. Benar-benar pikiran yang bodoh. Benar-benar tidak masuk akal. Benar-benar tidak intelek. Bukankah Mesias itu memiliki kuasa? Kok bisa mati kayak gitu ya? Mana mungkin orang yang memiliki kuasa menderita mati di atas kayu salib. Demikian juga orang-orang Yunani masa kini adalah kita-kita juga. Yang sangat memuja intelektual. Kalau tidak masuk akal, kalau tidak kita mengerti, maka kata mereka itu kebodohan. Itu suatu kebodohan. Dan golongan ketiga, saudara. Golongan ketiga. Golongan orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Kita termasuk golongan orang yang bukan Yahudi. Yang dipanggil dan dipilih Allah. Jadi golongan yang diselamatkan. Golongan yang ketiga ini. Ketika mendengar berita Kristus yang disalibkan. Justru hatinya bergembira. Saudara. Ya, menggelora. Itu suatu kabar yang sangat baik. Ya, karena Yesus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa mereka. Atas dosa manusia. Sehingga kita orang yang percaya tidak usah menanggungnya lagi karena digantikan oleh Yesus. Mereka sadar salib adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Karena apa? Karena keadilan Allah artinya setiap orang yang bersalah, setiap orang yang berdosa harus dihukum. Kalau nggak dihukum nggak adil, saudara. Jadi keadilan Allah, setiap orang yang bersalah, setiap orang yang berdosa harus dihukum. Itulah sebabnya Yesus mati menderita di atas kayu salib, menggantikan kita untuk apa? Untuk memenuhi keadilan Allah. Dia yang menggantikan. Mengapa harus sampai mati? Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Harus menerima. Salib juga melambangkan kasih Allah. Kasih Yesus yang berkorban bagi kita. Mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya salib adalah pertemuan antara kasih Allah. Yesus disalib karena begitu besar kasihnya kepada kita. Itulah sebabnya salib adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Karena kasih Allah dan keadilan Allah, maka Yesus harus mati menderita di atas kayu salib. Jadi golongan tiga adalah orang Yahudi maupun bukan Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, orang Yahudi yang percaya Tuhan.
Ada satu pertanyaan, saudara, yang lama saya merenungkannya. Apa saudara juga pernah merenungkannya? Kalau saya tanya, siapa yang percaya Yesus? Pasti Anda angkat tangan. Gak usah saya tanya, saudara. Pertanyaan saya, mengapa saudara percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita? Mengapa, saudara? Mengapa saudara bisa percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita? Mengapa saudara percaya Yesus mati buat saudara agar saudara menerima kehidupan kekal di sorga? Mengapa saudara bisa percaya? Ingat, kita tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Betul? Apa kita pernah ketemu Yesus? Ia sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tidak ada lagi di dunia. Dan sudah nggak ada 2000 tahun yang lalu. Kita di Indonesia, Yesus mah di sana, Timur Tengah. Saudara. Yesus bukan orang Indonesia. Sehingga bahasa Yesus dan bahasa kita berbeda. Betul nggak? Berbeda kan? Kita makan nasi, Yesus mah nggak makan nasi sebenarnya. Mungkin roti gandum, ya, karena sering ngomong tentang gandum dan larang. Makan roti gandum. Budayanya, adat istiadat Yesus sebagai bangsa Yahudi pun berbeda dengan kita bangsa Indonesia. Nah, kalau semua itu berbeda, mengapa saudara percaya Yesus? Mengapa saudara? Jadi sebenarnya saudara, bagaimana mungkin kita bisa percaya Yesus? Pakai alasan apapun juga, pakai logika apapun juga, tidak mungkin kita bisa percaya Yesus. Gak mungkin saudara. Bayangkan Yesus ada, lebih dari 2000 tahun setelah itu dia pergi. Kita nggak kenal apa-apa. Saudara kenal? Makannya, bahasanya, apapun berbeda. Saudara. Jadi kalau kita memakai logika kita sebenarnya tidak mungkin percaya Yesus. Persis seperti golongan orang Yahudi. Bagi mereka berita Kristus yang disalibkan itu seperti batu sandungan. Sedangkan bagi orang yang bukan Yahudi, yaitu orang Yunani, berita Kristus yang disalibkan itu adalah suatu kebodohan. Jadi persoalannya, pertanyaan saya, apa yang membuat saudara percaya? Jadi kenapa saudara percaya, saudara? Percaya bahwa Yesus mati buat keselamatan kita. Jadi apa yang membuat kita bisa percaya? Dan Paulus menjawab. Paulus berkata dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih, saudara. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita sudah dipilih dan ditetapkan. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anaknya. Sudah ditetapkan, saudara. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita sudah dipilih dan ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum matahari bersinar, sebelum bintang-bintang bertebaran di langit, sebelum adanya lautan dan daratan, sebelum gunung dan lemah itu ada, kita sudah pilih, kita sudah ditetapkan, kita sudah ditentukan menjadi anak-anak Allah. Jadi mengapa kita bisa percaya Yesus? Karena Rasul Paulus berkata, kita telah dipilih dan ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, kita telah mendapat anugerah Allah. Dia tetapkan segala. Tapi kemudian dia panggil kita pada saat-saat tertentu. Si orang yang disalib itu, penjahat itu, ya, dia sudah dipilih. Tapi kemudian dia dipanggil pada waktu dia mau mati, saudara. Dia percaya Yesus. Kalau bicara tentang itu, saya ingat kesaksian Ibu Nanan. Saudara kenal Ibu Nanan? Rasanya nggak ada seorang pun yang tidak kenal Ibu Nanannya. Nu panggelisna ya. Ya, semua saya ingat ke kanan. Suatu saat saya berkata, Ibu Nanan kan Muslim. Ibu Nanan kan Islam.
kenapa tahu-tahu percaya kepada Yesus? Apa alasannya? Dan dia cerita satu saat dia ada di depan gereja Rehoboth di Sartika. Ya, saudara bisa tanya langsung lah ke dia lah ya nanti. Dan dia lihat saudara, orang-orang salaman mungkin asyir ya, nggak tahu ibadah apa, nanti Ibu Nanan tahu ibadah apa, asyir pada salaman. Dia ngeliatin nanti, kemudian dia mendengar pujian saudara. Dan pada saat itu tiba-tiba ada suatu kuasa yang narik saya katanya. Saya heran kenapa gini, saya tuh seperti ditarik. Terus masuk ke gereja itu. Dan kemudian terakhir, dia percaya Yesus. Dia menyerahkan hidupnya kepada itu. Kenapa Ibu Nanan percaya? Karena Ibu Nanan sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan panggil pada waktu dia berdiri di depan gereja itu. Dipanggil saudara. Ya. Demikian juga saya saudara. Saya tuh dari Borojol itu sebenarnya tidak terlalu percaya Yesus. Karena keluarga saya Kristen. Tapi kenapa saya bisa percaya Yesus? Saya kalau kebaktian di Purwokerto, saudara. Saban pulang itu pendetanya ngasih buku. Baca Kolukas. Dia bukan Pak Lukas, Kolukas. Baca Kolukas, kata dia ya, baca Kolukas. Nah, setiap minggu depan saya bawa lagi buku itu, saya kembaliin. Dan dia selalu bilang, tunggu Pak Lukas. Ini buku, baca juga. Dan kemudian saya baca buku, saudara. Nah terakhir saya baca buku tentang Yesus yang disalibkan. Saudara. Pada waktu saya baca, saya ingat waktu itu sekitar 4:30. 4:30 adalah waktunya pulang dari kantor proyek. Saudara. Tapi saya baca, waktu saya baca itu, entah kenapa saudara. Wow, dada saya itu bergelora saudara. Saya bilang, saya janji waktu itu Tuhan, kalau engkau nyuruh saya ke kanan, meskipun saya ke kiri, saya akan ke kanan. Pengorbananmu besar dan engkau selalu baik, gak mungkin gak baik. Wah, saya bergelora. Sampai akhirnya pulang jam 6. Tinggal supir saya, ngapain si Pak Lukas teh? Dibalik-balik ya, dibalik. Wah, gelora. Dan sejak itu saudara, saya ingin bersaksi. Mungkin itu yang disebut cita-cita kasih pertama. Beberapa bulan kemudian saya dikirim ke Semarang, saudara. Dan di Semarang setelah dari pulang kantor, saya jalan kaki, saudara. Jalan kaki. Mulut saya pengen ngomong aja. Dan akhirnya saya ingat saya ketemu tukang beca, saudara. Ya, tukang beca. Saya ketemu, saudara, dekat Simpang 5, saudara tahu di sana. Nah di situ saya duduk, saudara. Saya ngobrol sama si tukang beca. Kenapa ngobrol beca? Karena pada waktu saya berkata, gimana Pak keadaan bagus? Pekerjaan lancar, kata zaman sekarang susah Pak. Susah Pak. Nah kata saya, kalau Pak. Akhirnya saya, ayo kita ngobrol yuk. Saya duduk di emper toko, saudara. Di Bandung mana berani saya di emper toko. Bisa-bisa orang bilang ngapain duduk di emper toko ya. Di emper toko udah kotor gitu. Tapi saya ngelihat apa? Pada waktu saya cerita, matanya ngeliatin saya. Dia penuh perhatian. Jadi saya tambah semangat. Saya sih orang Kristen. Saya sih percaya Yesus. Bahwa Yesus janji tidak akan meninggalkan saya. Tidak menyertai saya. Dia menyertai. Setiap saya khawatir, saya bicara sama dia. Ya, berjanji. Jadi Yesus itu bukan nomor 1 saudara. Tapi Yesus adalah satu-satunya. Satu-satunya. Kalau saudara renungkan ada beda sedikit. Antara Yesus adalah nomor 1 bagi saya. Diusahakan nomor 1. Atau kita bilang Yesus adalah satu-satunya. Tanpa Yesus. Tidak hasil. Ya, bagi saya sadar. Bagi saya Yesus adalah satu-satunya. Artinya tanpa Yesus saya nggak tahu bisa jadi apa. Ya. Ngobrol. Akhirnya saya bilang, kenapa angkot nggak ada ya? Atuh Bapak sekarang kan udah jam 10 lebih. Saking semangat ya saudara. Karena waktu saya ngomong saya ngeliat responnya gitu. Saya jadi semangat. Akhirnya apa saudara? Saya di situ
Sedangkan rumah saya di Candi, kalau saudara tahu kota Semarang. Jauh saudara. Mungkin 8 atau 10 kilo sampai ke sana. Aduh kumaha. Nggak ada Pak. Kalau udah jam 10 malam gitu mah udah nggak ada. Akhirnya saya iyalah. Terus dia bilang di situ ada truk, coba Bapak tanya. Biasanya truk-truk itu ke Jogja atau ke Solo, coba tanya. Dan kalau keluar kota pasti dia lewat Candi. Daerah Bapak. Oh ya saya pergi ke sana. Benar rupanya. Si supirnya lagi ngopi, saudara. Saya tanya, Bapak mau kemana? Ke Solo katanya. Lewat Candi enggak? Lewat. Mau ikut ya? Kata dia. Mau ikut. Iya, tapi katanya, saya sama 2 teman saya udah di depan. Saya supirnya. 2 teman saya. Enggak bisa masuk lagi. Jadi Bapak mau ikut? Silahkan di bak terbuka. Waduh, saya di bak terbuka. Saya ingat aja saudara, sapi atau kambing yang mau dipotong saudara. Nah saya duduk di sana saudara. Ya, di belakang. Dan akhirnya saya sampai ke sana. Saya mulai berpikir, kenapa saya tiba-tiba percaya Tuhan? Jangan pikir saudara, kalau saudara anak pendeta atau saudara sudah puluhan tahun ke gereja. Dan saudara menerima Yesus. Jangan pikir gitu. Saya saudara, sejak kecil sudah Kristen di sana. Tapi sebenarnya saya enggak percaya Yesus sesungguh-sungguhnya saudara. Dan saya dipanggil pada waktu saya baca buku. Ya, pemanggilannya kita bisa berbeda-beda saudara. Tuhan panggil berbeda-beda. Bahkan si penjahat dipanggil pada waktu dia mau mati. Tapi dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan saudara pengen tahu, orang-orang yang bagaimana sih yang dipilih Allah tuh? Orang bagaimana? Alkitab mengatakan demikian, saudara. Bukan saya yang mengatakannya. Paulus menulis dalam 1 Korintus 1, 26-31. Ingat saja saudara-saudara, ingat enggak saudara? Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia. Bukan bagi orang. Bagi Tuhan saudara. Yang bodoh bagi manusia. Mungkin yang gak punya duit itu orang yang bodoh bagi orang dunia. Tapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Orang yang pintar. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi pada waktu Tuhan menurun, bukan berdasarkan perbuatan kita saudara. Berdasarkan kedaulatan Tuhan. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Karena kita dipilih, bukan karena kita hebat. Kalau mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Jadi yang dipanggil atau dipilih Allah adalah kebanyakan bukan orang bijak, saudara. Bukan orang pandai seperti Rasul Paulus, tidak, saudara. Ya memang ada satu Rasul Paulus, saudara. Tapi kebanyakan bukan orang pandai, bukan orang bijak. Bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang terpandang. Lihat saja murid Yesus, kebanyakan para nelayan, saudara. Ya, kebanyakan yang adalah kebanyakan orang yang lemah. Tetapi untuk mempermalukan orang yang kuat. Yang tidak terpandang, yang hina, saudara. Yang tidak berarti. Mereka yang dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi saudara dan saya, orang yang dipilih Allah itu bukan siapa-siapa, saudara. Jangan merasa diagungkan. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bukan tidak mempunyai apa-apa kita. Tidak ada yang bisa dibanggakan bagi diri kita. Saudara dan saya pernah dengar seorang hamba Tuhan.
adalah pecundang yang dipilih Allah. Pecundang itu lawannya dari pemenang, saudara. Pecundang itu dari pemenang. Pemenang artinya menang terus. Kalau pecundang apa? Ya gagal terus, saudara. Kita tuh pecundang yang dipilih Allah. Jadi bukan karena perbuatan saudara, bukan karena kehebatan saudara, Allah memilih saudara. Karena Allah berdaulat mengasihi saudara, bukan karena saudara setiap hari baca firman Tuhan, saudara. Malahan sebaliknya mungkin saudara suka lupa baca firman Tuhan. Itulah sebabnya kasih Allah itu konstan, saudara. Karena kita dipilih, bukan karena kehebatan kita. Dan keadaan apapun, Allah tetap mengasihi kita. Itulah sebabnya kasih Allah itu konstan. Karena Allah tidak memilih orang yang hebat. Karena tidak berdasarkan perbuatan saudara. Saudara dipanggil. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Kristus yang disalibkan, itulah kekuatan dan hikmat Allah. Pada waktu kita mengabarkan Yesus yang disalib, Roh bekerja. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengabarkan ini karena dia yakin Roh langsung bekerja. Begitu diberitakan tentang Yesus yang disalibkan. Pada waktu kita mengabarkan Yesus yang disalib, Roh bekerja. Kekuatan Allah dan hikmat Allah bekerja untuk mengubah kehidupan seseorang. Hanya Allah, saudara. Hanya Allah Roh Kudus yang dapat mengubah hati seseorang. Ya. Jujur, saudara. Dulu saya merindukan gimana ya supaya KU2 bisa penuh. Kalau bisa KU3, KU4 kita bangun semua. Sehingga gereja Berea penuh dengan jemaat. Bukankah itu menyenangkan? Bukankah itu membanggakan? Tapi rasanya sekarang tidak. Ya. Ingat, khotbah yang disukai oleh telinga. Khotbah yang memakai hikmat manusia. Motivasi. Khotbah yang memakai kefasihan perkataan seseorang. Atau kalau perlu undang pengkhotbah yang terkenal. Membuat banyak orang datang ke gereja. Itu kerinduan saya. Tetapi saudara, kalau bukan Kristus yang disalibkan, khotbah itu tidak akan mengubah hati seseorang. Khotbah itu tidak akan mengubah kehidupan seseorang. Saudara. Hanya khotbah Kristus yang disalibkan yang berkuasa mengubah kehidupan. Karena pada waktu kita mengabarkannya, kita disertai kekuatan dan hikmat Allah. Itu saudara. Disertai kekuatan dan hikmat Allah. Hanya kekuatan dan hikmat Allah yang bisa merubah manusia. Kefasihan tidak, saudara. Mungkin membuat gereja penuh, iya. Tetapi meskipun penuh, saudara, tidak ada perubahan kehidupan lagi. Yang suka marah masih tetap marah, saudara. Hanya Kristus yang disalibkan. Hanya Injil yang merupakan kekuatan Allah. Itu yang merubah kehidupan kita. Dan juga saudara, saya baru sadar. Pesan Kristus yang disalibkan membuat iman kita tertuju pada Kristus. Yang sesungguhnya, Kristus yang sesungguhnya. Bukan kepada manusia, bukan kepada kuasanya, bukan juga kepada mujizatnya. Apa artinya itu saudara? Bukankah kita orang aliran Pantekosta, ya? Orang tahu bahwa Rehobot itu Pantekosta. Mujizat, kuasa Yesus itu kan yang selalu didengungkan. Ya. Karena itulah yang dirindukan oleh orang Yahudi. Lihatin, bukankah orang Yahudi merindukan kuasa Yesus untuk mengusir penjajahan Romawi? Bukankah mujizat Yesus 5 roti dan 2 ikan sehingga cukup untuk 10.000 orang? Mengapa saya bilang 10.000? Karena laki-lakinya saja sudah 5.000.
belum istrinya, belum anak-anaknya. Ya adalah 10.000. Makan sampai kenyang. Karena itu yang dirindukan dia adalah apa? Kuasa Yesus. Mujizat Yesus. Kemudian mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja di dunia. Benar nggak? Dipaksa Yesus untuk menjadi raja di dunia. Bayangkan 5 roti bisa cukup untuk 10.000 orang. Ya. Karena gagal menjadikan Yesus sebagai raja. Maka apa yang dia lakukan dia? Salibkan dia, salibkan dia. Lihat saudara. Karena iman dia kepada kuasa Yesus. Iman dia kepada mujizat Yesus. Iman dia tidak kepada Yesus yang disalibkan mati untuk keselamatan kita. Jadi kita pengen yang enak, saudara. Ya, lihatin. Bukankah orang-orang yang ingin menjadikan raja setelah Yesus menyingkir, saudara, dan menolak untuk menjadi raja, apa yang dilakukan mereka? Salibkan dia, salibkan dia. Apakah kita juga merindukan seperti itu? Rindukan, saudara, Yesus yang disalibkan. Injil Yesus yang sesungguhnya. Bukan mujizatnya. Bukan kuasanya. Ya, salibkan dia dimulai dari apa, saudara? Daripada merindukan kuasa Yesus. Dimulai dari mujizat Yesus. Tapi karena itu ditolak Yesus. Maka salibkan dia. Salibkan dia. Semestinya, saudara, kalau kita datang ke gereja, kalau kita merindukan Yesus, bukan merindukan kuasa Yesus, bukan merindukan mujizat Yesus, tapi Yesus yang disalibkan mati di kayu salib menggantikan kita. Di mana kita mestinya binasa, kita selamat karena pengorbanan Yesus. Kita mengenal, iman kita tertuju kepada Yesus yang disalibkan. Yang mati untuk menyelamatkan kita. Yang mestinya kita binasa. Tapi kita diselamatkan. Tapi banyak saudara daripada kita. Yang dirindukan adalah mujizat Yesus. Yang dirindukan adalah kuasa Yesus. Sehingga iman kita bukan pada Yesus yang disalibkan. Tapi kepada kuasa Yesus dan mujizat Yesus. Hanya Allah yang bisa mengubah hati kita. Hanya Allah yang bisa merubah kehidupan kita. Bukan kefasihan kata-kata kita. Bukan hikmat kita. Itulah sebabnya kita harus mengabarkan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Itulah sebabnya, saudara, yang diberitakan Yesus yang disalibkan, yang berkorban, yang mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, saudara. Itu yang harus, saudara. Pada waktu kita menggambarkan itu, saudara, apa yang terjadi? Kekuatan roh, kekuatan Allah, kekuatan Allah, dan hikmat Allah bekerja, saudara, bekerja. Maka itulah yang disebutkan. Injil adalah kekuatan Allah. Yesus yang disalibkan, itulah kekuatan dan hikmat Allah. Karena kalau itu yang diberitakan, kita memberitakan dengan kuasa Allah. Kita memberitakan dengan hikmat Allah. Makanya tema saya dikatakan, Yesus yang disalibkan. Itulah pusat kita. Kalau saudara beriman kepada Yesus, berimanlah kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Bukan kepada kuasanya, bukan kepada mujizatnya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Hamba-Mu membawakan firman Tuhan ini dalam banyak kekurangan. Tapi hamba-Mu rindu agar Allah Roh Kudus bekerja. Biarlah kami beriman kepada Yesus yang sesungguhnya. Bukan atributnya atau apapun juga. Tapi Yesus yang mati di kayu salib. Yang menyelamatkan kita. Yang begitu kasih kepada kita. Biarlah Kristus, Yesus Kristus,
bukan nomor satu. Tapi Yesus adalah satu-satunya bagi kehidupan saya. Tidak ada lagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu bisa berhenti bicara. Tapi hamba mempercaya Roh Kudus akan berjalan terus untuk menguatkan kita. Sehingga kita benar-benar mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus Kristus itu dengan sesungguh hati. Bukan untuk yang lainnya. Tapi Yesus itu sendiri. Yesus yang mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih akan firman-Mu. Biarlah ini menggugah kami ya Tuhan. Sehingga kami lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang marilah kami undang saudara bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.